kakak memutuskan untuk menghentikan ekspedisi itu. Dan melalui video ini, kakak mau kamu bantu kakak menemukan kota yang hilang. Malah, pertama-tama pergilah ke kota tua Tangerang. Lalu di sana, carilah burung-burung yang bertengger. Temukanlah ratu dari burung-burung itu. Ia akan memandumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sobat BM, kali ini di acara BM Santai kita sudah kedatangan tamu spesial yang merupakan salah satu pemenang dari lomba Festival Film Banten yang baru saja digelar beberapa waktu yang lalu. Dan seperti kita ketahui, Festival Film Banten merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Krimo Picture bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Ya, dari 3 kategori pelajar, kategori mahasiswa, dan kategori umum. Di studio kita saat ini sudah ada juara dari kategori umum. Ada teman-teman yang kemarin berhasil menjuari festival ini lewat film berjudul Artefak. Sejauh mata memandang ke arah mata angin, sang pengamat melihat putri Tiongkok sedang merindukan langit di sana. Seperti apa keseruannya bincang-bincang dengan teman-teman di sini? Ya, perkenalkan, di sebelah kanan saya ini sudah ada orang-orangnya. Siapa aja mereka? Halo, Mas. Saya Redi. Halo, saya Irma. Iya, Mas Redi dan juga Mbak Irma. Iya. Mas Redi ini kebetulan produser dari film Artefak yang kemarin jadi juara. Iya. Ya, seperti itu. Sementara Mbak Irma sendiri merupakan pemeran utama. Iya, betul. Berperan sebagai siapa? Mala. Mala, oke. Nah, sebelum kita jauh berbincang tentang film Artefak, yang ingin saya tanyakan sebagai produser, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan film Artefak? Iya. Kebetulan kendala yang kita hadapin itu yang pertama tuh kita kurang kru. Terus juga ada lokasinya. Lokasi syutingnya karena kita kan lagi pandemi gini ya. Kita harus ngikutin protokol kesehatan. Jadi kita tuh harus jaga jarak, terutama untuk yang di daerah-daerah yang banyak itu banyak kerumunan gitu. Seperti yang lokasi di Pasar Lama Tangerang, terus yang di Benteng, yang di Banten gitu. Nah, kita harus benar-benar jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Oke. Ya, itu mungkin beberapa kendala ya, sobat BM. Dan itu pembuka aja. Nah, sebelum lagi yang ingin saya tanyakan adalah teman-teman sendiri ini pembuat film Artefak ini memang sudah ada komunitasnya atau gimana, atau iseng-iseng aja atau gimana, bisa dijelaskan? Sebenarnya kita dalam membuat film Artefak ini sebelumnya itu kita dari organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan Dari Wihara Mahabodhi. Nah, kebetulan kami anggota dari pemuda pengurus di Wihara Mahabodhi itu hobi bikin film dan musik video. Jadi kita ngumpulin teman-teman yang hobi bikin film dan musik video itu dengan sebutan nama Samadi. Iya, dengan nama Samadi itu. Jadi dari organisasi Wihara Mahabodhi, iya. Dari beberapa pemuda yang hobi membuat film dan juga musik video. Iya, kita bentuk komunitas. Iya, Samadi. Namanya Samadi. Oke. Kalau boleh tahu, di Samadi sendiri sejak kapan nih Samadi dibentuk? Sebenarnya Samadi itu terbentuk dari tahun 2017. 2017. Iya, dari tahun 2017 dan sekarang 2020, berarti sudah 3 tahun. Iya, sekitar 3 tahun. Nah, mungkin sebelum ke film Artefak, ada film-film lain yang sudah pernah diproduksi oleh teman-teman dari Samadi? Ada. Mulai dari 2017 sudah ada film. Sudah ada film. Berapa film kira-kira? Sudah 3.
3 ya? Iya, 3 film. Oke, berarti produktif ya termasuknya. Dalam waktu 3 tahun sudah memproduksi 3 film, artinya 1 tahun 1 film. Iya, Luar biasa. Mana petanya? Aku nggak butuh permata murahan ini. Aku nggak tahu. Begini malah, aku akan bebaskan kamu kalau kamu kasih tahu di mana peta itu. Lalu bagaimana dengan kakakku? Kau bunuh kan? Maka kamu akan senasib dengannya. Oke, mungkin tadi sudah sedikit pemaparan dari 2017 ke 2020. Samadhi sudah berhasil membuat sebanyak 3 film. Dan film ketiga mereka, Artefak, itu berhasil menjuarai. Artefak film keempat. Oh, film keempat. Jadi udah 4 film berarti ya. Iya. Dari semua film, Artefak itu merupakan film keempat yang akhirnya menjuarai Festival Film Banten kategori umum. Iya. Bisa dijelasin nih kira-kira Artefak sendiri, karakter-karakter yang ada di dalamnya ataupun pemeran-pemerannya, ada berapa pemeran dan karakternya seperti apa sih? Oke, sebenarnya di film Artefak ini kita ada 3 pemeran. 3 pemeran. Yang pertama itu Rian itu sebagai kakaknya Mala yang diculik. Oke. Diculik. Nah, Mala ini si aktor utamanya ini yang berpetualang untuk mencari kota yang hilang. Kota yang hilang. Menggantikan kakaknya. Iya, untuk menggantikan kakaknya. Oke. Nah, yang terakhir itu yang sebagai penjahat itu si Bad boy. Frans. Si Frans. Iya, penjahat. Ya, dia tuh kayak ingin merebut peta yang sebagai yang jadi petunjuk Iya. untuk menuju ke kota yang hilang tersebut. Kota yang hilang tersebut. Iya. Oke, berarti 3 tadi ada Frans, Mala, dan terakhir Rian. Iya. Oke, kakaknya sebagai kakaknya Mala ya. Iya, Iya. sebagai Iya. Berarti ini filmnya genrenya apa? sebenarnya sih kalau dari segi genre kita tuh seperti kayak film kayak action gitu, petualang ya, action petualang. Oke, fix ya. Butuh proses berapa lama sih untuk membuat film Artefak sendiri? Kalau secara Full waktu produktif kita 2 hari. 2 hari. Nah, yang 1 hari itu kita cuma syuting untuk nambahin yang kurang-kurangnya aja sih. Luar biasa. Dalam waktu 2 hari berhasil membuat film. Ini keren banget ini Sobat BM. Dan itu artinya dari mulai tahap pengambilan gambar, editing, semuanya 2 hari full itu. Iya, full 2 hari. Luar biasa. Nah, kalian selama 2 hari itu non-stop atau diseling waktu istirahat juga tuh gimana? Kalau kita mulai kan dari pagi. Kita kumpul jam 8 pagi, kemudian kita briefing dulu, dan mulai syutingnya itu dari jam 10, dari jam 10 pagi. Nah, kita lanjut terus sampai malam. Paling istirahat sih cuma buat makan aja sih. Buat makan aja. Iya, makan Luar aja. biasa. Tepuk tangan dong Sobat BM. Dan yang perlu Sobat BM ketahui, ternyata baru pertama kali ikut festival film, teman-teman dari Samadhi akhirnya berhasil jadi juara. Betul? Betul. Nah, gimana sih rasanya? Emang niat dari awal untuk menjadi juara atau seperti apa? Enggak, sebenarnya kita tuh dari awal itu cuma untuk ngisi kekosongan aja sih. Ngisi kekosongan aja. Iya, karena kan di masa pandemi ini biasanya tuh kita setiap tahun itu bikin film. Cuma karena lagi pandemi kayak gini, rentan waktu dari bulan Februari sampai sekarang itu kebetulan di organisasi atau komunitas kita itu lagi kosong nih, nggak ada kegiatan. Nah, kemudian yang sutradara kami, Dram Renaldi itu bilang, yuk kita bikin film, soalnya kan daripada kosong kayak gini, nggak ada kegiatan. Kebetulan nih ada nih, saya dapat informasi nih dari salah satu krunya Kremo Picture. Ada CEO atau siapa ya, dari Facebook gitu ya, ada Arwin katanya ada lomba festival film Banten, kita bikin yuk. Sebenarnya sih tujuan kita bukan untuk mencari kemenangan atau masuk nominasi, kita tuh justru tujuan kita dari Samadhi ini justru ingin
mengapresiasi karya-karya yang peserta yang lain. Kita lihat peserta yang lain itu, oh karyanya bagus juga nih gitu kan. Jadi kita mencoba. Iya, jadi kita coba kita bisa nggak ya bikin karya yang seperti ini gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah masuk nominasi atau juara. Yang penting kita bisa menyamakan aja gitu kan. Hasil dari film yang kita bikin tuh sama seperti mereka. Itu udah merupakan kebanggaan juga sih buat kita. Oke Sobat BM, tadi sudah kita dengarkan teman-teman dari Samadhi cuma butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan film berjudul Artefak ini. Dan kalau misalnya boleh tahu, mungkin ini ke Mbak Irma sebagai pemeran utama. Selama proses syuting, apa sih yang dirasakan, suka dukanya mungkin, atau tantangannya seperti apa dan bagaimana, bisa dijelaskan? Jujur saya sih belum ada pengalaman dalam perfilman. Buat film, ikut film, main film, jadi pemain paling sekedar yang di dalam kita, komunitas kita itu aja, film kita. Perasaan seneng sih ikut main film seperti itu ya, tantangan gitu, syuting apa namanya, di shoot, main ekspresi atau apa, gerakan gitu. Sempat ini enggak, misalnya apa, observasi peran, latihan secara khusus atau segala macam? Latihan secara khusus sih enggak ya, paling otodidak aja gitu. Otodidak aja. Sesuai ya, bawa santai aja kayak orang biasa dalam kehidupan sehari-hari gitu aja. Luar biasa ya. Selain itu yang mungkin ingin saya tanyakan lagi ke Mas Rinaldi, soal film ini, apa sih inti dari film ini dan apa yang mau disampaikan kepada penonton? Sebenarnya inti dari film ini tuh kita kan mencari kota yang hilang tuh. Kita mau sampaikan ke penonton gitu. Kalau misi itu dapat terselesaikan dengan yang kerja keras itu. Jadi kita dalam menjalani hidup itu kan harus ada berusaha sama tujuan juga. Sama berusaha sama tujuan. Ya mungkin kalau misalnya saya boleh menafsirkan secara pribadi, saya menangkapnya ini adalah kota yang hilang itu bisa diibaratkan sebagai sebuah budaya. Iya, sebagai budaya. Sebagai sebuah budaya tradisional Indonesia mungkin yang saat ini sudah mulai pupus. Ya sebenarnya masih bisa terus kita cari kalau kita punya keinginan dan kerja keras. Sobat BIM, itu tadi tentang pesan cerita yang ada di film Artefak. Nah, selanjutnya teman-teman Samadhi sendiri ini kan dari 2017 sampai dengan saat ini 2020. Film Artefak itu film keempat. 3 film sebelumnya apa aja tuh? 2017, model 2017 filmnya ada Yen Pao Ajaib. Yen Pao Ajaib. Yen Pao Ajaib. Lalu film kedua itu ada Sebuah Harapan. Sebuah Harapan. Baris suka nolongin orang. Kalau misalnya Meme mau nolongin orang, kenapa Meme nggak jadi dokter aja? Misalnya kalau dokter itu nggak bisa terbang. Ya, yang ketiga Jaga Naila untuk Mama. Kita udahan. Maksud kamu? Kita udahan ya, kita putus lah. Kamu kok gitu, Nay? Kamu nggak menghargai perasaan aku, Nay. Perasaan siapa? Kamu atau aku yang nggak Kamu. perasaan? Kamu. Awas! Dan terakhir ini Artefak. Artefak. Nah, kalau teman-teman pemirsa BIM TV ingin nonton film hasil karya teman-teman Samadhi, di mana tuh kira-kira bisa ngeliatnya, gimana caranya? Sebenarnya sih kita upload di channel YouTube namanya Wihara Mahabodhi. Wihara Mahabodhi. Jadi teman-teman pemirsa BIM TV, kalau misalnya mau menyaksikan hasil karya dari teman-teman Samadhi, bisa lihat di channel YouTube Wihara
Mahabodhi. Iya. Sebenarnya ada lagi sih YouTube. Ada lagi selain itu. Ada yang terpisah gitu filmnya di YouTube Dram Renaldi. Sutradaranya. Oke, mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan untuk teman-teman muda-mudi yang ada di Banten agar mungkin termotivasi ini untuk ikutan berkarya. Buat teman-teman yang ada di Banten, buat kru Kremo Picture, buat kru DM, terus buat seluruh peserta dan panitia yang Festival Film Banten, kita pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu. Dan buat pemuda yang ada di Banten, teruslah berkarya meskipun tanpa dukungan, karena karya itu tuh akan abadi selama kamu masih hidup. Kamu bisa berkarya dan yang dilihat orang lain itu pasti karya kamu sih sebenarnya. Prestasi kalian juga. Nah, teman-teman, ini perlu menjadi catatan khusus buat teman-teman semua yang ada di Banten, khususnya muda-mudi, dalam artian apapun yang kamu lakukan itu harus dilakukan dengan penuh keberanian, dan juga harus dilakukan dengan manajemen yang baik, ya kan? Agar apa yang kita buat bisa menginspirasi tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk semua orang, seperti itu ya. Oke, terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan adalah selama proses dari awal sampai dengan akhir itu kan pasti butuh operasional, ya kan? Nah, teman-teman, untuk biaya produksi ini sendiri ataupun cost operasional selama pembuatan film itu apakah dari teman-teman sendiri atau mungkin ada bantuan dari pihak lain seperti pemerintah ataupun yang lainnya? Iya, untuk biaya operasional Om Tohut kami dapat bantuan atau ada bantuan dari yayasan dari Wihara Mahabodhi, dan ada juga satu donatur dari Koko Vincent namanya sih. Koko Vincent. Iya. Oke. Koko Vincent. Udah itu aja ya. Iya. Oke. Berapa sih kira-kira yang dihabiskan untuk produksi film ini? Kalau untuk produksi film ini selama 2 hari kita menghabiskan biaya tuh kira-kira 1 juta sih. 1 juta? Iya, 1 juta. 2 hari? Cuma 1 juta doang? Iya, 1 juta. Ini luar biasa ini. Ini gimana ini cara membagi cost produksi 1 juta itu untuk 2 hari, 8 orang kru? Mungkin ada tips khusus? Sebenarnya dibagi-bagi gitu. Iya sih, dibagi rata aja. Kebetulan juga saya yang memanajkan keuangannya. Oke, betul. Jadi dari awal kita udah bilang kita tujuan bikin film ini bukan buat cari nama, bukan buat masuk nominasi atau jadi juara. Kita cuma pingin ikut ini aja sih, apa namanya, berapresiasi gitulah ke Festival Film Banten. Jadi dana yang akan dikeluarkan pun seminimal mungkin. Kita udah bilang nih ke anggota kru yang lain. Jadi kalau bisa ya mohon maaf nih kalau misalkan untuk makan siang atau untuk yang lain-lainnya ya kita sebisa mungkin tuh meminimalisir pengeluaran. Iya, betul. Mungkin terutama lagi ini satu hal yang menurut logika saya sangat-sangat luar biasa. Dengan proses 2 hari cuma habis 1 juta ya. Dan tadi sudah dipaparkan tipsnya ataupun kuncinya ya kan, kenapa bisa seperti itu. Ya artinya di sini ada sebuah pesan untuk berkarya itu tidak harus dengan modal besar ya kan? Dengan segala kemampuan yang ada, asalkan teman-teman mau memaksimalkannya, insya Allah akan menjadi seperti yang teman-teman sama dilakukan. Sobat BIM, ada sedikit bocoran dari teman-teman Samadi soal film Artefak. Nah, nyatanya film tersebut yang kemarin dilombakan di festival masih ada lanjutannya. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak gimana itu? Lanjutan filmnya sendiri itu sebenarnya bisa 8-10 menit ya. Karena berhubung lomba di dalam peraturan perlombaan itu harus meminimalisirkan waktu dalam waktu 5 menit. Jadi banyak scene-scene yang kita potong gitu. Sebenarnya 8-10 menit sih filmnya. Rencana ke depan akan seperti apa?
kita ada satu rencana ke depannya. Kebetulan kemarin kita juga ada undangan gitu buat ikut lomba namanya STG. Iya, itu lomba bikin film juga. Nah, kami dari Samadhi itu belum memikirkan filmnya seperti apa sih, tapi kalau temanya udah dapet. Tentang kayak cinta kasih sayang gitu. Nah, baru bikin soundtrack lagunya aja sih. Ya, nanti di film tersebut ada soundtrack lagunya. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan yang lainnya mungkin? Ya. Boleh sobat BM. Oke. Boleh sobat BM nanti bisa buka YouTube di channel YouTube Wihara Mahabodhi atau YouTube Drum Renaldi. Di situ ada kita film Artefak, boleh ditonton film Artefak atau film kita yang dari Samadhi Picture ini ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Sobat BIM, itu saja di edisi BIM Santai kali ini. Terima kasih sudah mau hadir atas waktunya ke studio BIM TV. Ya, kita sambil panas-panasan di sini ya. Oke, Sobat BIM, sebelum saya pamit, jangan lupa like, share, and subscribe BIM TV. Saksikan video-video lainnya yang ada di BIM TV. Dan akhir kata, saya Rizal Arif Bayahaki. Saya Redi. Dan saya Irma. Pamit undur diri dari pemirsa BIM TV. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.